Terus saya bilang sama dia, you know what, this is not life. Your suffering is my story. Saya janji sama dia saya akan menulis buku tentang perjalanan ini. Karena saya merasa bahwa ini perjalanan spiritual sebenarnya. Gak lama dari itu, nggak sampai 12 jam dia pergi. Tapi dia pergi ketika saya tidak ada. Karena memang itu permintaan saya. Saya bilang, saya minta maaf banget. Saya bukannya nggak sayang, saya bilang. Tapi saya nggak bisa. Karena saya akan trauma. Saya tahu saya akan trauma. Kalau saya melihat di depan mata saya sendiri dia pergi. Dan dia tahu itu. Ketika saya merelakan, ketika saya tidak ada di samping dia, situlah dia pergi. Dan saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah, gila. Selama ini ternyata dia tuh udah done. Udah nggak mau sebenarnya. Cuma kayak saya masih berjuang terus untuk mengusahakan supaya dia bisa sembuh. Saya semangati dia, saya paksa dia. Padahal sebenarnya Tuhan tuh udah kasih tanda banyak banget. Saya udah dikasih mimpi berulang kali. Tapi saya menolak itu. Makna dari kedukaan sendiri itu ternyata lebih mengerikan dari semua perasaan yang pernah saya alami. Dan itu foreign banget dan itu saya tidak tahu apa itu. Jadi ketika saya ketika udah mulai pulang nih ya, ini nih the real life nih gitu loh, yang harus dihadapi nih gitu loh. Nah itu tuh baru mulai kerasa, nggak ada lagi nih yang senyum sama gue pagi-pagi nih. Kemudian akhirnya saya dan anak-anak sepakat untuk melarikan diri. Karena kita pikir udahlah kita balik lagi yuk ke US gitu.